Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba bilang lagi jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa karim ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Al-ayat. Maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Shadaqallahul aliyyil azim. Bunda-bunda salehah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehat semuanya, Bu? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Yang ada rasa pening masih ada? Masih ada rasa pening? Masih ada? Ya, kalau masih ada ya dirasakan. Ya, jangan dibuang, dirasakan saja. Bersyukur masih bisa merasakan pening. Kita manusia kalau masih bisa merasakan sesuatu itu harus bersyukur. Saya maunya marah-marah juga. Kepala saya ini sebetulnya juga pening. Di ruas-ruas engsel ini rasanya juga agak ini. Beberapa hari ini kebencut dengan naik kendaraan, kena angin. Ya sudah faktorku, karena saya ini sebetulnya belum tua dan tidak tua, tapi sudah tidak muda lagi. Karena begitu. Jadi ya terasa. Alhamdulillah masih bisa merasakan alhamdulillah. Kalau sudah tidak bisa merasakan, dengan sendiri loh ya yang mengatakan ya. Alhamdulillah, rasakan peningnya saja nggak apa-apa, nikmati itu adalah karena dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa merasakan pening. Kadang-kadang kan orang itu yang mau merasakan itu yang enak-enak saja, tapi gini. Ketika enak mendapatkan rezeki yang banyak, angkanya bukan paling-paling ekonomi, status WA ataupun di real FB. Tapi ketika merasakan tidak puas
lonjak. Kalimatnya seperti mau ini apa ini? Ini manusiawi. Manusiawi. Alhamdulillah kita semuanya ini masih diberikan kesempatan. Alhamdulillah juga kita masih diberikan kesehatan walaupun masih ada rasa perih. Ya kan? Atau perihnya ini akibat gak punya duit, atau kebanyakan duit, atau memang kebanyakan pikiran, atau memang tidak punya pikiran, atau bahkan perihnya karena memang ya perih. Ya kan? Bu, ngaji rileks Bu ya. Kalau saya kadang nanti lain acaranya Bu. Ya, nanti kalau saya harus kadang itu beda banget rasanya. Salawat dan salam mari kita sama-sama haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qali Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan syafaat oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini saya mulai berbicara tadi jam 17 lewat 10 menit. Saya harus berbicara sampai orang kan sini siapa? Makanya saya nengoknya ke Solo sampai subuh. Bangun subuh sholat berapa? Bunda-bunda solehah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pengajian, kalau saya katakan kajian mu'alaf Bu, jenengan itu mulai mengikrarkan syahadat itu tahun berapa kira-kira? Berapa tahun Bu? Lebih 2 tahun? Lebih 5 tahun? Lebih 5 tahun? Lebih 10 tahun? Alhamdulillah. Bisa kok saya mu'alaf terus sih? Bukan aja. Kadang-kadang saya itu teror terus kajian mu'alaf. Orang-orang ini sudah 10 tahun yang lalu. Wal mu'alafati qulubuhum. Ini sebetulnya bunda-bunda yang masih ini kan masih bisa berhak dari masyarakat. Padahal sudah nggak benar. Ya kan? Padahal zakat alahannya. Ya kan mau dibubarin aja. Saya ikhlas dibubarkan. Karena apa? Yang namanya mu'alaf itu orang yang baru hatinya tenang, tertata. Tapi di ayat yang ke-14 itu jelas betul. Orang yang baru Islam, kemudian baru mengetahui. Tapi ini dikatakan mu'alaf sudah bisa membaca Al-Quran, imannya sudah benar. Dan mu'alaf terus, baca sholawatnya benar. Nah kok bisa mu'alaf terus toh? Ya, saya ajari rasul. Adinu wal aklu waladina liman ma'akal. Agama Islam itu agama itu mengajarkan rasul. Isi pelajarannya itu rasul Pak. Waladina liman ma'akal. Dan tidak ada rasio, tidak ada agama kalau tidak rasio. Benar? Benar atau benar? Yang nggak bisa menjangkau rasio itu karena pola pikir daripada manusia. Berarti kan kita itu stagnan di situ 2 tahun yang lalu kan? 2 tahun yang lalu. Bahkan sudah ada yang sudah 15 tahun. Anaknya aja yang sudah ada yang sudah 15 tahun. Berarti kan 13 tahun yang lalu kan? PR buat panjenengan dan kita semua. Ya gitu. Mencoba mu'alaf terus kok. Mu'alaf itu ada fasenya. Jenjangnya. Ya kan sudah bisa membaca sholawat, MC aja sudah fase. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Membaca ayat Al-Quran
sudah bisa kita dengar, ya kan? Ya kok bisa marah terus kan ya? Berani nanti Bu Mul, Bu Iqbal, monggo itu nanti itu di konsep yang bagaimana itu. Gitu loh. Boleh namanya, boleh sih namanya tidak apa-apa. Ini esensinya panjenengan semuanya itu sudah tidak mualaf lagi. Iya kan? Iya. Oh, bangga nggak? Bangga nggak? Lah kok ragu-ragu bangga? Allahu Akbar. Bangga nggak? Bangga. Berarti mu'alaf saya ini sudah lewat 13 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Itu sebetulnya makanya kita itu, saya ini supaya hanya bisa memberikan support untuk panjenengan semuanya. Karena apa? Kalian panjenengan semuanya bunda-bunda solehah. Oh, namanya aja bunda-bunda solehah, bukan bunda mu'alafah. Saya nggak mau. Benar kan? Inilah kalau menyebutkan bunda mu'alafah, apa saya dengar, Pak, ini sudah 15 tahun yang lalu, udah mu'alafah, itu berarti 2 tahun. Ini 15 tahun yang lalu, mu'alafahnya sekarang ini sudah bunda. Ya, bunda-bunda solehah yang dimana kita isi ya, sebentar aja. Kira-kira masuk akal tidak? Masuk ya. Kalau enggak ya harus masukkan akal. Ngaji itu paling enak apa enggak? Kalau enggak masuk akal ya enggak suka. Kan gitu kan. Ini kan enak. Dulu kok bisa milih Islam itu gimana sih? Ceritanya? Cinta, wes titik cinta aja saya nggak tahu. Ya kan? Memang karena senang di situ akan mengakibatkan sesuatu itu akan bisa terjadi. Pertanyaan saya ini memang ada urutan yang kesono. Memang saya ini mau ceramah nggak mikir dulu. Sebetulnya itu panjenengan dengan saya, apalagi kayak tadi pagi subuh saya ngaji. Itu kalau yang mustamiin dengan saya itu lebih kuat saya. Ya kan? Saya misalkan ini sudah jelas kajiannya, misalkan. Tapi mikir ayat ini, makalah ini, orientasinya apa, tujuannya apa, konteksnya untuk apa. Kalau kontennya jelas, untuk bisa merasiokan, bisa kita mengimplementasikan, bisa melaksanakan. Nah ini harus pakai yang namanya metode cara. Lebih mudah Bu daripada jenengan dari itu saja. Ya. Makanya kalau saya lebih putih duluan daripada istri saya pada waktu itu wajar, karena lebih banyak pikir saya daripada istri saya. Istri saya itu paling-paling besok sambelnya itu kok pesen apa anda gitu. Saya nggak mau contoh itu orang lain, contoh dengan saya sendiri aja. Kalau dia marah dia malah. Nanti kalau di rumah saya mau dipisah aja, nggak saja. Kan gitu. Bunda-bunda salehah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, karena senang muncullah sebuah namanya pekerjaan atau perbuatan sesuatu. Temanya tadi sudah saya nggak akan membacakan. Ayat ini memang berat bukan dibaca. Saya lumayan setelah ngasih ayat ini, ini ayat banyak yang suara-suara yang berat, yang agak ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Sebetulnya itu
nun ada tasbih di belakang, kemudian di wakof, itu gunanya harus kebaca juga, walaupun cuma sebentar. Bukan nggak boleh minat don, bahkan nggak boleh. Dalam ilmu tajwid, dikit ya, gitu. Minat don, gitu. Minat don, nggak boleh minat don, karena ini ada nun syiddah. Nun syiddah itu nun yang menunjukkan hukum bacaannya adalah gunnah. Gunnah itu ada dun. Kalau diteruskan ya ijtanibu katsiran minadh dhanni itsmun. Ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni. Kalau berhenti nanti begitu. Nanti sama Bu Hani nanti. Enak saya punya asisten. Oh, tentu ada obrol kali diobrol. Kita itu sama-sama belajar. Kamu mau belajar sama saya? Boleh, tidak apa-apa, tapi ke rumah. Ya kan? Syaratnya gampang. Bawa gula kopi, 2 kilo, wong siji. Gedang rojo setangkel. Apa meneh? Teh, jus. Dan aku langsung tak pasang ubi anas. Usahakan kami anas maksudnya. Dengan enak kami ngaji kalau sama orang-orang yang patut kecean kayak gini tuh enak. Iya, gitu. Ya. Bunda-bunda solehah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begini, Bun, saya mau tanya, kalau ketika mengetik keypad atau di touchscreen-nya handphone, kira-kira ada rasa senang nggak? Ada nggak? Pas buka itu di status itu ada rasa senang nggak? Ada. Iya, saya juga jarang buat status, karena sudah berstatus misalnya. Dan jenengan berstatus apa enggak? Berstatus, berstatus orang gitu loh. Jangan kita tuh ya ini loh. Saya ajak, saya olah dengan bahasa kayak ini supaya bunda-bunda solehah ini tidak selalu terpancang dengan pikiran kita itu dengan don prasangka yang buruk itu loh. Iya, ketika ada bahasa yang semakin akhirnya aduh orang ini akhirnya apa ini misalkan kayak gitu, apalagi dengan dibalas-balasan kayak gitu. Itu salah satu bagian daripada apa temanya? Menjauhkan perbuatan apa kebiasaan buruk itu ya gitu. Don itu ini maksudnya adalah suudon kalau di dalam tafsirnya yang dimaksud kayak ini adalah don itu prasangka, tapi lebih dominasi ke orientasinya adalah ke prasangka yang gitu. Menjauhkan kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk itu banyak. Makanya di situ. Makanya tadi hadis yang saya sebutkan tadi itu, ya, hadis yang saya sebutkan tadi itu, min husnil islamil mar'i tarkuhu malah yakni. Di antara yang termasuk bagusnya keislaman seseorang adalah dia yang meninggalkan apa yang tak berguna atau yang tidak bermanfaat. Hadisnya
tadi itu mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Ya kan? Sekarang sudah nggak banyak kok yang ngomong sekarang itu. Oke, diketik di media sosial, di IG, di Twitter, di realnya FB, misalkan kayak gitu. Terus apa istilahnya? Menyampaikan pesan-pesan yang tidak menyenangkan orang lain, yang isinya adalah memprovokasi, misalkan kayak begitu. Itu bagian daripada itu. Ya, memang. Makanya disitulah artinya langsung di dalam surat Yasin itu al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu Al-Quran itu 1500 tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Pada zaman diturunkan Al-Quran belum ada teknologi apalagi smartphone, ya, yang secara canggih sekarang. Tapi pesan itu oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW itu sudah terjadi. Dan realitanya sekarang ini adalah pada masa era digitalisasi 4.0 atau 0. Ya kan? Sekarang ini kan 4.0 atau 4.1. Itu semuanya berada pada digitalisasi. Saya aja sampai mumet di handphone ini aplikasi untuk ASN. Ya Allah, sampai mumet saya ini kadang-kadang mikir harus itu saya lagi. Tidak. Enakan panjenengan lagi masih. Makanya kalau ASN dinaikkan gajinya pantes Bu, jangan di mumet. Ya, pening kepala kalau sudah mengerjakan yang namanya ini kerja itu kayak apa setiap hari dikerjakan. Ya, dikira enak weh. PNS ASN sekarang naik tahun 2024 naik 8%, gajinya berapa ya? Searching di Google misalkan golongan sekian itu kan cuma melihat nominalnya enaknya. Ketika menghadapi dengan pekerjaan momennya bukan main. Sekarang ini banyak ASN termasuk saya yang belum sinkron antara aplikasi yang satu dengan aplikasi yang lain. Mumet calon nanti akan tertunda tunjangannya. Kalau tertunda, akhirnya bayar SPP-nya juga telat. Ngasih jatah itu juga telat. Kok nggak muring-muring? Itu isinya, jangan dikira enak nominalnya. Coba searching sendiri udah. Gitu. Makanya salah satu bagian daripada ya PNS enak ASN gajinya gede datang soalnya santai itu ini udah minyak grup ini kepada seseorang. Loh, saya nggak dendam, ini menyampaikan fakta yang ada. Saya pun juga enak. Orang pemborong yang kayak gitu enak sekali. Sekarang udah gitu. Pekerja di hotel misalkan, wah sekarang sudah enak, tamunya sudah mulai datang banyak, ya kan? Akhirnya apa, servisnya juga akan pulih kembali, ya enak. Tapi setelah diketahui bahwa dia berangkat pagi pulang sore terus kayak gitu, belum dimarahi dengan supervisornya dimarahi dengan atasannya apa lagi, misalkan kayak gitu, yang mau maju, ya kan? Makanya enaknya kita harus bersahabat baik. Itu caranya gimana? Gampang. Doakan semuanya itu punya profesi masing-masing, punya proporsi masing-masing.
Makanya kalau saya itu berpikir hidup itu paling enak, logis, realistis, dan praktis, itu aja is-isan. Yang penting tidak ISIS. Maksudnya ISIS yang kira terlarang. Kalau ISIS bahasa Jawa kan semilir, tapi di sini nggak ada semilirnya. Hangat. Ya enggak apa-apa, ya saya nikmati walaupun ambil gobios. Iya kan? Karena yang kipas-kipas, pokoknya enak lah. Mudah-mudahan ini bisa kipas-kipas. Ya, contohnya itu panjenengan ngaji loh. Enakan saya apa enakan jenengan? Enakan mustamiin kan? Bisa jenuh, bisa jenuh. Saya tinggal begini berhenti. Enggak ngaji saya. Ya kan? Tapi nanti ujung-ujungnya ya enakan saya. Enakan itu. Mau niru? Mau gitu, mau ngasih ini caranya. Jadi orang itu jangan hanya jadi mustamiin atau yang senang doang. Kun aliman yang pertama, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban. Ini pertama, jadilah orang yang alim, orang yang bisa memberikan bisa mengajarlah, menyampaikan. Tuh, kalau nggak bisa turun satu fase yang namanya muta'aliman, jadilah murid. Di situ. Kalau mau masih nggak bisa lagi, turun lagi satu tangga lagi, fase lagi. Au mustami'an, jadilah orang yang mendengar. Lanjut dengan ini posisinya. Kan gitu. Kemudian yang terakhir, jadilah au muhibban, jadilah yang orang yang senang. Senang, ada lagi. Ya memang untuk melakukan sesuatu itu harus didasari dengan senang dulu. Iya. Gitu. Ya benar tadi itu kan dikasih dengan sini, untung nggak salah jawab tadi itu. Salah jawab, alam saya akan nyampaikan apa lagi tadi itu. Ya. Tapi ada peringatan walakakulil khomisah fatahli. Janganlah menjadi golongan yang kelima, yaitu golongan orang yang merusak. Di sini suku gontok itu masih ini. Iya, ngaji opo meneh. Aduh, sholawatan iki meneh. Ini kan sudon kan? Ya kan? Ayo, berarti mau. Ini sudah pada level yang ketiga ya. Mau naik ke level kedua? Belajar ngaji. Sudah. Lagi libur. Tapi sudah. Alhamdulillah. Cepat susah. Ini, ayo bangun di tahun 2024. Semangatnya jangan sampai kita itu kepirit-pirit lagi kayak tahun 2023. Setuju? Mau untuk meningkatkan kualitas daripada keimanan dan ketakwaan kita semuanya. Ya. Iman dan takwa itu gampang kok cara mencarinya. Abdis sayyi'atal hasanata tambuha, itu paling gampang. Barilah perbuatan-perbuatan burukmu dengan perbuatan yang baik. Tambuha, perbuatan yang baik itu akan bisa menghapus perbuatan yang buruk. Gampang atau gampang? Gampang, belajar. Iya gampang, lakoni ya susah, kira-kira.
Ya kan? Benar kan? Benar. Itu perlu bila perjalanan hidup di dunia ini cuma sementara, Bu. Kelihatannya sih sudah kita umurnya 51 tahun, 52 tahun, ada yang 35 tahun. Kayaknya kok sudah lama hidup saya ya. Umur saya kok sudah banyak sekali ya. Diibaratkan kehidupan akhirat nanti satu harinya di akhirat itu sama dengan 70 tahun hidup di dunia. Kadang-kadang kita itu enggak sampai 70 tahun loh ya. Sedangkan ini pernah saya sampaikan dulu ya. Allah akan menyemplungkan itu apa? Menurunkan ya. Menurunkan. Allah itu akan menurunkan seseorang yang melakukan kesalahan dari atas ke neraka itu jaraknya itu 70 tahun. Berarti masih melayang-layang. Kayak gitu dan sebagainya. Untuk dicemplungkan atau diturunkan seseorang melakukan itu masih 70 tahun. Dan hidup kita kadang-kadang nggak tahu ya 10 tahun apa enggak, 10 tahun apa enggak. Saya ini baru 52 tahun. Iya, masih ada yang lebih tua lagi. Ya saya nggak sombong gitu loh. Iya. Jadi Allah yang namanya manusia itu, Allah itu sebetulnya pemberi solusi yang luar biasa. Cuman manusia sendiri itu tidak menggunakan akal pikirannya, bahwa seakan-akan kita semuanya itu kok salah terus ya, kok rugi terus ya gitu. Ya, karena saking terus menerusnya kita bersekutu kepada Allah Subhanahu. Padahal Allah itu sudah menyiapkan semuanya. Sudah pernah saya sampaikan dengan bunda-bunda apa dulu? Kok jawab kok belum atau sudah ini? Orang saya belum pernah ngomong. Wah, ini telepatinya luar biasa, bunda-bunda sore kan. Makanya stop mengarah. Oke. Tuh kan? Ayo, bener atau bener? Bener telepatinya, ada yang gini, ada yang nggak tahu ya, kan gitu. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum jasad itu dijadikan oleh Allah, roh itu sudah dibikin duluan oleh Allah. Jaraknya 40 tahun sebelumnya. Jasadnya Anas di rahim seorang ibu sebelum ini cenul bernyamblendung di seorang ibu saya, jasadnya roh 40 tahun yang lalu itu sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah pernah saya sampaikan? Alhamdulillah. Berarti tidak mengulang mereview lagi. Ya, ini kasih air. Ya kan? 40 tahun sebelumnya roh diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rizki itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok masih melaksanakan terus? Oh, kok masih mau punya angan-angan? Orang itu kerjanya kayak gitu, kok duitnya banyak ya? Masih begitu? Setelah dengar kalimat ini, masihkah begitu? Hilangkan. Kalau masih begitu, berarti kita itu secara tidak langsung bersekutu kepada Allah Subhanahu. Iya memang bersekutu kepada Allah. Allah itu berarti setelah jasad manusia diciptakan, berarti 80 tahun sebelumnya rezeki Allah sudah diciptakan, sudah disediakan oleh Allah. Benar apa benar? Benar kan? Ini bayi ini anak ini umur berapa ya? 5 tahun yang lalu. Ini saya berikan real contoh. 5 tahun yang lalu. Ya. Bayi ini baru ada. Ya kan?
dibikin oleh Allah ya, melalui proses ya kan begitu tak jadi sekarang. Nah, karena ada pertemuan ajnab tadi itu, ajnab tahu orang lain, bukan muhrim. Kalau muhrim itu contoh, kalau saya dengan istri saya itu muhrim apa ajnab? Salah, ajnab. Ya, ajnab itu artinya orang lain. Kalau saya dengan anak saya itu namanya gitu kan? Pintar ya, masalahnya saya kasih jalan untuk bisa menjawab masalahnya. Gitu. Gampang loh? Gampang apa gampang? Gampang. Kalau saya ini dengan istri saya itu dikatakan muhrim, ya selamanya saya pelotot-pelototan doang. Gitu loh, ya kan? Itu 5 tahun tadi contoh. Akhirnya muncul. Buktinya apa? Kalau 40 tahun sebelumnya Rabbul ketika itu alastu birabbikum qalu bala syai'an, pasti setiap janin yang ada di dalam kandungan semau ketika roh itu akan ditiupkan, roh itu dijadi oleh Allah. Alastu birabbikum qalu bala syai'an, benar kamu mengakui bahwa saya ini Tuhan kamu? Qalu, mereka berkata syahid, ya saya menjadi saksi. Siap. Buktinya apa? Muncul 40 tahun. 40 tahun sebelumnya rezeki sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang 5 tahun yang lalu rezeki Allah sudah ada apa belum? 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 Sudah. Nyatanya lahir ceprot bisa menikmati dunia, tapi sekarang ini kan bisa minum, bisa menikmati rezeki. Itu namanya ilmu hakikat, itu ada begitu. Ya, pembuktian berarti agama itu rahasi. Waladina liman lanaklah, dan tidak dikatakan agama kalau tidak rahasi. Manusianya sendiri aja kurang kadang-kadang itu. Bener kan? Ini contoh satu aja. Ya, mau contoh banyak ke rumah. Syaratnya, saya alis tadi. Gampang kan? Gampang. Mudah-mudahan salehah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, waktunya habis nih. Belum. Kira-kira apa yang saya sampaikan ini bisa nggak nyangkut dengan tema yang bunda-bunda sampaikan itu? Pesan ini yang saya sampaikan bisa kan? Ini baru. Ya, kalau masih kasih contoh satu semuanya, ya nanti ya kita semuanya nggak berpikir hafal selalu gitu. Nah, ini tips. Ketika kita itu melakukan perbuatan yang salah, manusia itu makhluk wanisan, al-insan makhluk wanisan. Bahkan orang Arab menyebutkan al-insanu al-hayawan itu. Ada yang tahu artinya? Kasih tahu? Mau ya kasih tahu. Kalau nggak mau, alhamdulillah. Relax terus saya itu, supaya nggak maksa saya itu suruh mendengarin saya masalahnya. Orang saya sendiri juga belepotan masalahnya. Gitu. Makanya saya itu seorang kadang-kadang menyampaikan itu nggak terlalu banyak maksa, karena ya itulah. Ibadah itu masyhur, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu semampunya, sekuatnya. Ya,
Gitu. Sekuatnya, semampunya. Dan kita harus punya persepsi, punya keyakinan bahwa apa yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus begitu. Apa lagi itu? Al-lisan hayawan nafir. Itu ibaratnya bahwa manusia itu hewan yang berakal. Iya, ada seperti manusia, kromosomnya itu sama seperti manusia ada. Tapi kalau hewan itu hanya punya insting, sama-sama punya otak, tapi otaknya tidak berisi untuk berpikir. Ayo coba kita pecah kepalanya antara kambing dengan kita misalkan. Ayo siapa yang lebih kuat? Ya, kan ada isinya otak kan? Iya. Nah, apalagi kalau di rumah makan Padang itu ada otak kepala sapi, wow, paling seneng banget. Iya, iya. Bedanya itu, kita itu semuanya seperti hewan. Kalau hewan kadang-kadang ada yang khusus karnivora, makan apa? Makan daging. Alhamdulillah masih ingat pelajaran waktu sekolah. Masalahnya saya nggak pernah makan sekolah misalnya. Gitu. Dan saya itu nggak pernah duduk di bangku sekolah terus-menerus masalahnya. Ya kan? Iya kan? Hanya sesekali saja. Gitu. Ya benar kan? Tak ajak panjenengan semuanya itu tak ajak untuk berpikir yang cerdas, memikirkan yang namanya rasio kita itu. Ya, gitu. Ajak loncat. Jadilah orang yang bisa loncat-loncat, tapi jangan sampai lepas daripada tempat duduk. Ayo, pikiran. Ayo, lakukan sekarang, pikir dan lakukan. Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa yang sudah terlatih. Kalau belum, caranya ya kayak gini, kita ajak loncat-loncat, tapi tetap dijaga tempat duduknya masing-masing kan? Iya, yang loncat-loncat apa? Pikiran kita cus gitu. Iya kan? Yang mudah-mudahan besok bukan lagi ya. Loh, iya. Pak situ. Mulai biru. Kan nggak ini nggak ketawa ya. Ngadepi cucian piring ini, apalagi musim top. Gitu. Salah. Saya jawab sendiri, saya nggak. Karena saya kalau tadi saya salah, dijawab sendiri ya salah. Iya kan? Manusia itu ya kayak hewan, tapi yang berakal. Ada yang makan apa tadi? Hewan karnivora, ada herbivora makan bunuh-bunuhan. Manusia itu dua-duanya. Jangankan tumbuh-tumbuhan dan hewan dimakan, besi aja dimakan kok. Itu manusia saking ragusnya. Betul? Iya. Betul. Sekarang ada pertanyaan, kenapa di pinggir rel kereta api itu dikasih antara sela bantalan rel yang satu dengan rel yang bantalan rel yang berikutnya, kemudian ada di sampingnya, itu tidak dikasih, kok dikasih batu kecil-kecil? Kenapa? Ayo, kenapa? Ada yang pernah menganalisa itu? Yang secara ilmiah ataupun yang secara guyonan? Ada? Wah, paling nggak pernah lihat rel kereta api ini. Lari di Bali ya, teman-teman. Itu kalau di pinggir-pinggirnya apa?
habis waktu kadang kita nggak mencari kesuburan. Iya kan? Untuk dikasih kartu, wah besinya, bautnya aja kadang-kadang diambil ya. Nah, nggak kurang cari kayak gitu. Akhirnya kan celaka dari sekian orang, ruginya berapa? Belum materi, nyawa itu sudah gak terduga. Nah, kalau itu nanti dikembangkan oleh seseorang tanpa digunakan akalnya tadi itu, ya kita itu bahkan berdua abdul kal'anan, kita itu lebih jelek daripada paling-paling hewan itu sudah begitu aja. Manusia bukan sudukan lagi, bawa kereta api habis, bahkan kereta apa relnya juga diangkut. Iya kan? Itu lebih bagus. Nah, kuncinya jadi orang itu tidak usah takut salah, karena manusia itu al-insan makhluk terwanisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ayo siapa yang pernah salah? Ayo siapa yang benar terus? Enggak ada yang milih masalahnya. Pertanyaannya ya begitu. Caranya bukan adbi sayyatal hasanata tamhuga, adbi sayyata al hasanata tamhuga. Caranya gimana? Yang ngerti kita berbuat baik ataupun buruk itu siapa? Tetangga? Apalagi Pak Anas jauhan kayak gini, nggak pernah ketemu. Saya ketemu dengan orang, saya satu ranjang aja, istri saya berbuat salah, kadang-kadang saya juga nggak tahu. Iya, apalagi yang lain rumah dan jauhan kayak gitu. Yang tahu siapa? Ya diri kita sendiri. Ya, kalau Allah ya berarti kalau Allah itu merasa diri kita benar berarti. Nah, diri kita sendiri dengan Allah. Disaksikan Allah. Benar apa benar sih saya ngomong? Salah apa salah? Ini bukan salah kan? Ketika seseorang itu melakukan perbuatan yang buruk, maka barilah perbuatan yang baik. Abdi sayyata, barilah perbuatan burukmu al-hasanata, yaitu perbuatan yang baik. Tamhuha, perbuatan baik itu akan bisa menghapus perbuatan buruk. Taman loh konsepnya, itulah yang dinamakan taubat. Makanya di ayat ini kan ada ayat beberapa tadi. Itu ada Ghafurur Rahim itu Allah. Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun. Itu. Benar? Jangan benar kan? Di situ. Mudah-mudahan sedekah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak akan memerinci kebiasaan yang tidak baik, tapi mudah-mudahan kita semuanya harus bisa menjadikan diri kita ini bisa menganalisa sendiri, ya kan begitu, ya kan? Oh iya, tadi itu yang masuk ke sana sini. Di tahun 2024 jangan hanya sekarang posisinya itu orang yang pendengar, kemudian orang muta'alim. Tingkatkan nanti belajarnya, kalau benar ilmunya sudah mumpuni, jadilah orang alim, pasti menjadi nanti orang yang akan menyampaikan atau yang ngajari, paling tidak ngajari kepada anak-anaknya sendiri. Begitu. Saya bisa ngaji dulu, bisa baca tahu huruf alif ba, itu diawali dari bapak saya.
wajib hukumnya itu. Jangan diserahkan langsung guru. Ajarin dulu bapaknya, makanya bapaknya suruh harus bisa lebih dahulu. Walaupun cuma ini alif, ini enggak, ini tetap dan seterusnya, paling tidak menjadikan dasar. Kalau kita mau diitbak Luqmanul Hakim gitu. Jadi akhirnya apa, orang tua itu mati. Oh, dulu yang pertama adalah orang tua. Gitu. Oh, Pak Anas ini kan kebetulan aja kalau di sekolah dipanggil Pak Guru. Kalau enggak, ya sama aja. Gitu. Mudah-mudahan solehah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah. Pak, insya Allah kalau kita itu bisa memahami surat Al-Hujurat ayat 12, itu dicontohkan di situ saja. Kita semuanya akan bisa berperilaku hal yang baik, dan termasuk hadis Nabi itu. Ya, kalau kita ini dikatakan orang Islam yang baik, malah tarkuhu amat. Jadi kita harus meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kita harus kembali kepada yang bermanfaat, sekecil apapun. Contoh, makanya Kanjeng Nabi dawuh, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul, maka berkatalah khairan yang baik, aw liyasmut, atau kita diam jika kita tidak bisa berbicara yang baik. Lidah ini nanti itu yang bisa membawa keburukan ke semua aspek kehidupan. Iya, diawali dari lidah. Makanya di dalam surat Yasin itu al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut semua orang manusia semuanya pada hari itu ditutup oleh Allah, dibungkam, nggak boleh berbicara karena mulut itu bisa ngapusi masalah. Makanya tadi itu benar apa benar? Kadang-kadang ada jawabannya ya salah gitu. Kadang-kadang gitu kan jangan kan. Yang akan menjadi saksi apa? Ya tangan kita, kaki kita menjadi saksi perjalanan kehidupan kita. Mulut boleh berbicara apa saja. Oh, enggak, pokoknya saya dengan orang itu senang dan sebagainya. Tapi tahu nabur apa? Kerikil di depannya supaya orang itu jatuh. Itu contoh. Tapi kalau di sini nggak ada, sama sekali nggak ada, dan sekarang pun nggak ada. Nah, posisinya gimana menambah keburukan? Ayo, bener apa bener? Ya di luar harus diikuti. Itu lah gaya bahasa orang-orang ini ngomong itu. Mudah-mudahan solehah, ya. Mudah-mudahan kita semuanya ini di tahun 2024 mengamali pengajian ini, pengajian rutin secara organisasi namanya maaf, tapi orangnya jangan udah stop jadimu. Setuju nggak? Setuju ya? Karena jenengan semuanya sudah gak menerima zakat. Wa mu'alafati qulubuhum. Ya kan begitu. 8 asnaf, jenengan sudah gak bagian daripada 8 asnaf. Di situ. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih 1 menit. Ya, berarti harus saya tutup. Ya kan? Mau ada pertanyaan? Ini tumben-tumbenan untuk saya nyampaikan dulu ya. Nggak ada kan? Alhamdulillah. Memang saya doa saya supaya nggak ada yang tanya. Berarti panjenengan semuanya itu tanya di rumah aja.
tapi dengan catatan ini tulisnya enggak biasa susu palsu. Udah tutup ya, udah ya. Mudah-mudahan pertemuan pada sore hari ini, mujalasah majelis ilmu ini membawa keberkahan bagi kita semua. Paling tidak ini aslinya itu mengingatkan untuk diri saya sendiri lah. Itu kadang-kadang saya itu stresnya ya barusan tadi itu lihatin orang kayak gitu. Kadang-kadang ya maksa pengen tak. Tapi ingat lagi, oh iya saya nanti sore itu mau ngisi pengajian. Temanya itu sesuai yang saya mau lakukan. Enggak jadi mudah-mudahan dipanggil sadar kita baca. Ya Allah benar tadi itu. Benar, setiap saya akan melakukan perbuatan yang baik di jalan ya aja. Ya Allah, kadang-kadang gitu. Apalagi saya diingatkan oleh Bu Oni ini tadi gitu dengan temanya ini. Akhirnya ya mudah-mudahan paling sadar kuat. Amin. Apa lagi? Habis ya? Oh berdoa. Lidana bisyafati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala kulliyatin sholihah wa ala ma wasfahu sholih wa liman hadru fi hadzal majlis mubarak ila abadina wa ummahatina wa asdadina wa nistana haruna liqadri hajatina wa hajatikum wa bihawati dunya wal akhirah. Allahumma aslih dinana wa dunyana wa isyadana wa dhurriyyatina bi barakati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة والممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل الدعاء. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل الدعاء. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا تقبل الدعاء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. اللهم حي لنا بحياة الظلماء وأمسنا بموت الشهادة وانصرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة.